Akhirnya umroh. Iya ke sana saya cari dia. Sedikit saya Ke sana saya cari dia. Niat nikah di Lombok Timur Mari ini kita ngopi. kami Ini dan lagi teman-teman Lombok Timur pernah membuat salah satu perkumpulan namanya Wirid Simsalabim. Wirid Simsalabim awal mulanya Abrakadabra. Nah, itu nama wirid kami dulu. Pernah tersiar di beberapa kampus dan di tempat-tempat. Nah, di salah satu tulisan belakang bajunya itu Wirid Simsalabim menulis ini yang ngirimin ini duit. kutipan dari Robert Frost, salah satu Mantannya luar. Dia bilang Teman sekolah dulu kutipannya sih. tertulis seperti ini. Ajak nikah. Ketika Kira saya pemerintahan nikah. Tapi sampai korup, sana gagal. ketika pemerintahan korup, Enggak, saya kan saya punya selera nih dia. Oh, iya. Saya selera, saya pengen saya agak adanya berisi gitu. Saya langsung sesi nggak kedua tahu memang kita langsung turun rasa pengen nikah saya. karena tadi ada Berdoa saya di Abah itu dulu sebelum dia datang ke kan awalnya mau akad saya di sana ini. terima kasih kepada Kan cukup duduk aja akad sebentar selesai kan di depan Ka'bah kan. kopi tubruk, ada kopi yang satu Japanese. tidak sempat hadir. Berdoa saya di bentar udah kuning. dari anu enggak Mungkin enggak untuk sih yang pertanyaan ya terakhir Allah satu carikan saya yang lain. Dikabulin. Cemilannya. Padahal udah kasih tahu Pak Tuan Guru kan. Pak Tuan Guru nanti tikahkan saya dari Madinah kan. Ini. Oh siap. Ya, Pak Tuan Guru kan. Pak saya Tuan Guru yang bilang dari apa namanya yang memang langsung jadi mutawib kami. ini sebenarnya kan kalau kita ngelihat Tiba-tiba dia cari Pak Tuan Guru juga ketemu di sini. pembedahan ini Patah dua kata dulu. naluri yang berbeda dari naluri jurnalis. Dia saking jabah langsung. Dipakai Besok dah kita nikah dalam kalau gitu. membaca karya sastra Sambil kecewa. sehingga Nah, karya sastra yang dibaca dari Saya yang pesan, dibaca oleh saya ikut pulang enggak boleh harus nikah dibilang kata saya terasa anaknya pengen lihat saya bagi nikah orang yang belajar sastra. Selamat malam, mari kita ngopi ya. sama dia CCTV ada Doni. Meskipun sebenarnya sah-sah aja ya. nah, itu yang Ada bikin yang nggak saya sah. ini ada ya, kopi. udah Kita bawa Ini travel mau- sudah kamu di sana dibilang Oke. Yang dia bikin- di sana saya mau tanya balik itu yang bikin saya soal fungsi nah maksud sastra saya tadi nggak belum ada mengatakan niatan kalau saya lo ke fungsi sana sastra tapi itu kalau Allah mau melawan Ada aja caranya. iya Ya, kita itu tahu yang saya ada pikirkan di jalannya. kepala saya Pramudia Anantatur, Malaka, itulah ya nama-nama yang wajib untuk aktivis-aktivis gitu. Tapi begini, bukankah Tapi ketika seumuran dia kayak kita hanya enak selesai pada soal dia harus melawan dan menyampaikan pesan, fungsinya justru jadi lebih menyempit? maksud saya tempat berserah diri yang paling Itu pertanyaan saya pertama. Nah, tadi di sana memang saya obat sepakat dengan Fatih, obat itu menurut segala saya obat di sana. pernyataan Bung tadi yang soal metafora berat. Emang kerasa banget ya itu iman tuh- beda itu di pledor situ ya. sekali. Itu Apa pledor dan bedanya gitu? menurut saya itu kecuali di dekat Ka'bah kalau keluarnya itu seperti banyak apa ya, karakter seperti yang terlalu tergesa-gesa Ah, untuk udah mengatakan jadi bahwa adalah haram itu itulah kita bilangnya. Iya. Kerasa banget iman tuh naik. Kalau misalnya begini, tetap otak kita kalau kita nakal tidak liar, membiasakan tetap diri gitu kita ya. menghasilkan karya cuman yang bagus kayak gitu saya ya. bilang tadi dijaga, Dijaga. Masa kita mau kayak kayak pengen wapres nih kita gitu. cewek nih tapi nggak kesentuh Berarti Bung kalau kayak gitu otak seolah-olah kita tetap nakal kalau mau menganjurkan Saya mikir, orang-orang metafora berat kenapa berarti nggak kayak wapres kita. sesikat? misalnya. Ada acara apa ini, Mas? itu saya mikir kenapa Nah, saya karena wapres sikat sendiri yang bilang kita nggak menduga dia nggak suka baca. Nah itu soal fungsi sastra tadi. Nah justru saya melihatnya dari fungsi yang kita bisa memperkayanya lebih dalam. Buku apa? Sesuatu yang jarang sekali kita bisa ambil secara praktis, tapi dia akan sangat terasa Patah dua patah kata ketika sastra kalimat membuat kita menjadi orang yang lebih peka, melihat dunia secara lebih luas, kayak gitu. Dan itu yang saya ingin tanyakan, bukankah justru bagaimana menurut Bung Ini kalau fungsi sedang sastra ada, hanya melawan, bukankah itu hanya menyempitkannya? Acara bedah buku ya. Dan Lokasinya bagi di saya, kita bisa diskusi di belakang. Pernyataan tadi soal metafora berat Baik itu ya terlalu di teledor. rumah BUMN. Itu Halo terlalu Pak, teledor dan terlalu Supardi tergesa-gesa. SPD. Hanya karena berada dalam naluri penciptaan yang berbeda, kemudian tahu. membuat ilmu yang lain terasa seperti ini lebih rendah daripada itu. Mas Davi. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau.
Hanapi Lombok, halo. Apa kabar? Mungkin langsung saja dijawab. Nah, ini lagi Baik, saya coba. lagi ada event. Ya, dari beberapa pernyataan saya tadi itu mungkin ada yang rekam. Tadi itu berumusan yang saya layangkan pertama adalah alasan kenapa sastra itu jauh dari masyarakat. Karena metafor itu. Alphonse kenal Iya. mantu udah sebiji. Karena metafor. Emosi dengan brute ini. Teman-teman yang terbiasa hidup dalam Live. lingkaran-lingkaran Nah, ini Bruno. Saya bantu, ah. Bruno mana ini? yang Mau saya live juga, Mas. Desa-desa tadi metafor berat sehingga mereka tetap runut pada lingkaran-lingkaran itu, tidak mampu mengagitasi, bahkan tidak mampu menstimulus pemikiran masyarakat akar rumput. Itu satu. Nah, ini lagi Terus yang live juga. kedua, saya tidak berbicara fungsi tadi. Yang saya bicarakan, sebaik-baiknya sastra adalah sastra yang mampu dan dijadikan sebagai alat Ngopi perlawanan. Mas. Ngopi Mas. Sebaik-baiknya, ya, menurut keyakinan saya. Ini 5 temen. Karena ini naluri kebiasaan saya di lapangan. Dan saya memang tidak terbiasa, saya bukan orang sastra. Jaga keamanan. Sehingga saya berani dan udah mulai siap rame nih. mengatakan itu dengan Oke. tegak. Dan kita bisa diskusikan. Sekian. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada pembicara kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa ya, terutama terima kasih kita kami sampaikan kepada Bang Abad Ilyas selaku penulis daripada buku Impastu, dan kami sampaikan juga kepada Bang Adil sebagai pengulas pada acara bicara buku kita pada malam hari ini. Jadi karena waktu ini sudah menunjukkan jam 10, jadi kita selesaikan untuk acara inti kita, yaitu di acara bicara buku pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk buat pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement, dari penulis yang ada. Kenapa semua turun? Closing statement. CCTV. Saya rasa Halo. Yang tetap standby. Mungkin penggemar setia Segini sih. di Kutao berbagi ngenem bro. untuk acara malam ini. Sebelum ke Aceh sih saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman, buat Radio Langit, buat kabar baik. Closing statementnya adalah Sudah. saya mengutip dari salah satu novel Oke. yang Itu ada kecil, judulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. ada Mas Didi tuh lagi nyandar. Kalau Mas Hansi Saat kita dewasa, kita sering kali lupa bahwa kita pernah menjadi anak-anak. Jadi ingatlah menjadi anak-anak. Baik, terima kasih. Baru yang ada? Sudah. Baik, terima kasih karena acara inti kita yaitu bicara buku sudah selesai. Tadi diskusi ada beberapa pertanyaan juga disampaikan oleh audiens. Jadi sebelum saya mengalihkan acara ini kepada host ataupun acara Kapan kita jadi pembalun itu? marilah kita Piran yuk. sama-sama Besok. acara buku kita. Diskusi Sebaru ya kita turun. berkaitan dengan dilepaskan, alhamdulillah. Juk tenda. Besok ada pemilik catering, saya Senin baru bisa. Pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada perusahaan. Iya. Sekian saya selaku moderator. Oke, terima kasih. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bukan, di Bendang Nangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosora. Udah tutup nih. Udah selesai. Oh, selesai acaranya. tinggal dia nyanyi-nyanyi. Ayo nyanyi Boker. Ndek tuh, ono.
Masih semangat semua? Saya di sini sudah. Ya, beri tepuk tangan kepada pemateri dan moderator kita. Di sini sampai jam 5. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengarkan penampilan kedua. Ada teman-teman di Tahu nggak penampilan kedua itu apa? Juga di sini. Tidak tahu. Nah, penampilan kedua yaitu dari saudari kita, Lisa Aryani Ihsan, biasa dipanggil Lisa, yang dimana Lisa berasal dari pemenang KUU, yakni dari mahasiswa IAI Hamzah Wadi Pancor. Kepada Lisa dipersilahkan. Nah, kita ini ada kameramen kita. Nah, kata-kata hari ini. Mas Didi kata-kata hari ini ini. sedang ada. Hah? Kok Mas Didi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Rasa kopong tiang. Acara selanjutnya apa ini setelah bedakduk? Acara selanjutnya kita sih mau ngadain konser dewa Zeus selangkah lagi menjadi dewa. Oke. Wih, ongkok. Dari dasar karya Tahan. Anu dulu, terus. Ini ada. Ini apa tadi? hari Ada band. Jepang. Isi adalah Japanis ya. Japanese Muktil. Ada juga ini dubruk ya. Ini espresso dia kuat sekali ngopi tuh sampai 2 porsi. Nah, tuh. berlepasan terbang keluar dinding, Oh, itu ada puisi ya. menjatuhkan bayangan tubuh mereka ke tubuhku. Seekor kupu-kupu tercipta berkat sihir puisi. Nenek. Kumulai penyelaman ke dalam perigi, Kira mantut ini. menangkap bayangan kata-kata. Sebab tak ku mengerti wujud kata-kata. Ada lembar-lembar di hadapan mata. Menurut suwi live-nya Hanya gue paham mampu itu. lupa suara Nah, aku yang berkecamuk, yang tenang, yang berkecamuk dalam tenang sampai getar dada. Tetas air di rangkai sepuluh shooting bunga kena madu di memutar roh bagi sungai, membalah belantara lambang, pulau-pulau di dekat laut, di pasak bukit-bukit, di bawah langit, tempat kembali bagi angin, mewariskan darahnya pada sepasang sayapku Ini dia untuk mencari di sisa madu di kota-kota. kita ngopinya di sini. Di setumpuk bunga makan raja-raja, sampai tubuhku pecah Ini ada dari Mas Han ini. cahaya. Tempatnya nyaman sekali ya. Tuh. Aman dong. Yoi. Lahan. Itu di dalam. Kedudukan Pak Sekda nih yo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa puisi dari Lisa. Beri tepuk tangan teman-teman. Nah, mari kita intip semua. Dan di sini ada penampilan ini tambahan aktivitas dari para Alsa menyanyikan lagu kepada penulis untuk kita taruh di sini. Oke. lagu yang akan menemani kita semua. Kepada Kak Alsa dipersilahkan.
biasa. Nggak ada tepuk tangannya. Sebentar ada live musik ya. Tadi nggak tahu kok bisa keluar. Awalnya males ya. Maksud saya, tapi kalau misalnya jalan-jalan dan sebagainya, minat sih saya itu. Iya. Tapi- Umroh lah, umroh. Nah, kalau itu kan bagian dari agenda ya. Iya. Tahu, amin, amin. Bagian dari agenda. Rubin nyonya doang lalu. Alhamdulillah. Dia dapat bonusan. Dari Ananda. Dapat bonusan dari kantornya. Kopi baru Ini aja. di etalase ya. Cari jamaah aja. Amanah NTB gimana? Boleh. Bikin tim di sini aja. Boleh. Mana kungannya insya Allah maksudnya nanti saya ketemu tuan guru saya nih di Rensik. Itu saya kerjain di sini. Makanya kalau saya lihat pas ini penampilannya Lagu andaikan kau datang kembali. Tapi yang dijelaskan yang Maha Kuasa tidak. Iya, betul. Penampilan. betul Karena yang Maha Kuasa kan melihat hati. betul. Makanya Saya persembahkan lagu ini untuk boleh kita diskusikan lebih dalam terkait dengan diskusi yang menarik tadi, yang mana ya, bahwa memang yang Maha Kuasa itu memang di diri kita, bukan di mana-mana. Maka karena pasti banyak juga orang di sini yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun dia ada di masjid, ada di situ. Tapi yang jelas bahwa tempat-tempat sakral itu adalah tempat-tempat yang diridhoi, tempat yang Sini juga ada kentang. bagian dari histori dan bagian dari sejarah, bagian dari tempat-tempat istimewa. Namun karena yang Maha Kuasa itu ada pada diri manusia. Ya kalau misalnya yang Maha Kuasa sedang tidak pada diri manusia ini, sedang tidak menghadirkan Tuhan pada dirinya dimanapun tempatnya, kan gitu ya. Kalau kita ke Rinjani misalnya gitu kan, kita baru berada di puncak saja, kita sudah bisa melihat besaran Lombok. Adakah jalan yang kau pilih untuk kita kembali lagi? Di sini juga ada banyak jenis kopi. Ini kopi khas. Oh, ini ada snack. Sekir. Ini kopi juga. Ini dia. Kopi apa aja ini, Mas? Mana? Itu. Kopi Lombok? Yang mana? Yang itu. Yang tadi itu. Bisa dijelaskan? Nah, ini Robusta ya. Ya. Ini dari Ibu Melsi. Milse. Produknya Ibu Melsi. Khas Sembalun. Balun. Ya. Tuh. Terus Ini yang merah. yang merah ini dari Pesanggerahan. Dari produknya Ibu Pesanggerahan ke? Ibu Iin namanya. Pesannya bisa online atau Bisa online COD. harus datang ke sini. Bisa COD juga. Gratis ongkir sampai kiamat. Nice. Tuh, gratis ongkir katanya itu. Nah, di sini Oh, ada. tuh. Nih langsung nih jelasan. Kalau ini black garlic, Oh iya, gratis. black garlic bawang hitam, khusus untuk dapur yang suka masak-masak. Lalu mana dia? Oh, ini apa ini? Kalau ini es tuaria,
Ini Estuaria untuk pembersih. Ini pembersih. Yang mau bersihin kaki, tangan untuk relaksasi ini cocok. Estuaria. Oke. Ada kopi-kopi, ada berudang sanglahan juga. Ada kacang buncis. Buncis sembalun. Ini kacang buncis dari Sembalun. Ini sponsornya kita ini. Cocok buat ngemil sambil ngopi di Kabar Baik. Oke. Thank you. Kalau ini Boston Ripper. Boston Ripper. Saya akan membawakan lagu ciptaan saya sendiri. Nah, kita zoom kameramennya. Sebelum saya membawakan lagu saya ingin bercerita ya tentang lagu ini. Lagu ini bercerita tentang seseorang gitu ya, seseorang yang terlalu takut untuk mengutarakan perasaannya gitu, terlalu takut, apalagi mikir doang dia takut mengutarakan perasaannya gitu. Dan bagaimana bikin apa, cara Mas? seseorang ini mengungkapkan Bikin apa? perasaannya gitu, itu tercantum di lagu ini. Botol. Oke. Nomor telepon Saya akan dan membawakan lagu kontak saya jalan. berjudul Biasanya ada tuh Romansa Baswara. terselip beberapa kata. Ya ucapan terima kasih lah, makanannya enak lah, minumannya enak lah, pelayanannya Ini enak, wonderful it's game. dan termasuk keamanannya juga Keamanan juga terjaga. Karena kita punya limas namanya Mario Teguh. Mario itu dari Sulawesi Barat. Itu Bapak Robert di belakang. Di belakang ada Bapak Robert. Bapak Robert. Terima kasih Raja Wali, Bakso, ada Masri. Nah ini juga ada alat-alat kopi ya, ini espresso. Ya. Ya. Ini ya kopinya. Ada banyak jenis kopi. Ada merah. Ini produk UMKM semua ya. Tapi mengapa aku jadi suka? Tuhan tolong sampaikan kepada dirinya supaya aku Kembali ke sini dulu. Saya begini gitu. Jauh dari jalur yang bagaimana saya berjalan sebelum Sini. Bukan maksud saya gaib itu sop model gaib ini. Gaib yang kayak tiba-tiba bukan begitu Iya, ya, tapi gaib sih tetap. Tiba sop aja lembut aja lah tuh, tiba-tiba saya ini kok tiba-tiba saya ngerasa ini tiba-tiba dan saya mikir apa yang membuat saya kesini itu apa, nah akhirnya saya mikir nah itu aja saya mikir saya bilang tetap setiap saya bilang aja dah. Dulu kan otak kita ngelawan nih, kita cari alasan-alasan, kebetulan, ini kebetulan, ini emang udah begininya. Tapi sekarang tuh bersama ini benar-benar sudah itu bilang. Karena memang
apa namanya konsep ketuhanan dan penciptaannya itu semuanya itu sudah sempurna kan. Bahkan jatuhnya daun itu pun sudah bagian dari rencana, sudah bukan suatu kebetulan. Nah oleh karena itu dengan berbagai macam fakta yang ditemukan di perjalanan EP ini, boleh kita bilang bagian dari perjalanannya menarik untuk diceritakan. Maka ya saya cerita begini, saya masih merasa tidak pantas itu, tapi dipantaskan gitu aja. Orang banyak yang ngiri sih. Saya kan background saya di rumah ini kan tahu kan. Orang-orang hampir di rumah tuh melin betusi ke kita itu. Tapi saya berkali-kali dikasih itu, yang di orang tuh bingung juga. Ada live musik. Nah makanya saya bilang, saya juga nggak tahu kalau orang nggak nanya, tahu saya bener. Makanya kalau saya punya alasan mungkin masih saya bisa merong. Ini udah mentok dah alasan, saya nggak tahu. Memang sudah di atas. Itu saya bilang sudah. Karena sekarang. saya sendiri pun tidak pernah merencanakan semua ini gitu ya. Betul. Tidak pernah merencanakannya karena memang tidak pernah saya harapkan gitu ya perjalanan ini. Bukan berarti Tuhan ngasih saya banyak rezeki, tidak, tapi yang saya bikin saya senang perubahan saya gitu, perubahan hati saya di dalam penerimaan saya gitu. Bukan masalah biasa orang kita manusia kan psikologis dikasih uang banyak, dia psikologis karena dia senang, dia menerima. Tapi bagaimana kalau dia susah, gitu kan? Saya ini beda. Caranya narik ulur saya itu yang saya bikin, ditaruh saya di sini tanpa rencana, taruh di sana. Mau ada ini diselamatkan, saya ke sini. Akhirnya semua yang dulu yang saya merasa saya kesali itu ternyata itu baik. Gitu loh. Bagian dari proses yang menuju ini. Saya dikirim ke Malaysia. Kan saat itu sakit parah. Itu saya banyak dulu kan. Saya itu kan tahu teman-teman. Intensitasnya tinggi ya. Luar biasa. Tiba-tiba sih ke Malaysia. Sampai rencana malam nih kita ngomong sama teman Malaysia teh. Padahal saya masih jadi guru loh. Segitu aja masih saya dihormati sama orang jadi guru, jadi ini. Ciptaannya juga. Udah ke Malaysia, paginya ke Malaysia. Nah di Malaysia itu di sana olahraga ternyata. Saya mulai disiplin, saya mulai berpikir oh ini nyari duit. Kedua dari Itu. tadi saya di Apa tempat DP di Malaysia? Awal ngangkat sawit. Oh nyawit DP. Panggil terlalu ada. Di beruntungnya ya. Nah langsung saja. Tempat beruntungnya saya AC bosnya bisa driver ke nyupir saya lembut. Pekerjaan saya itu enggak berat, gaji lumayan besar. Makanya teman-teman saya heran. Apalagi itu bisa menguasai bahasa Inggris. dibanding teman-teman yang lain gitu ya. Sih. Makanya kok beruntung sekali kamu dibilang teman-teman. Itu saya diem kan. Saya sambil membaca fakta itu takdir saya ini gitu di sana. Tapi kok orang tuh cepet pamrih sama kita kan, orang pamrih kan karena bukan karena ini kan memang Allah buka gitu aja kalau saya mikir sekarang, bukan karena bisa saya buat loh karakter saya, bisa saya ini drama saya sendiri bisa saya lakuin gitu. Pembahasan tadi, jadi saya ingin Makanya yang empuk-empuk itu dikasih. sastra itu adalah Udah dapat rezeki alhamdulillah pulang. Lagi jadi guru, lagi di sini kerja mulai di desa itu mulai dipanggil jadi ketua ini. Tapi paling tidak saya tetap diangkat rasanya gitu. Orang tahu nih backgroundnya ini gitu. Sama siapa aja Pe sering ketemu, masih teman-teman lama di Belanting? Masih ya Al Heri, masih yang lama-lama. Tapi masih dia keseringan di kantor desa aja. Iya, di kantor desa. Dia ngelola. Dia nggak ada lain. Bumdes kan ya? Iya. Si Al tuh. Berhenti kayaknya di Bumdes. Oh berhenti dia sekarang. Dia bisnis kalau Al. Apa? Pertanian. Dia ngepul. Bagus ya alhamdulillah teman-teman. Ngepul. Ya karena masuk PMI mungkin dinaikkan kepercayaan trustnya, dia dipercaya kan susah kan untuk branding image kan. Kita harus masuk organisasi yang punya ini memang. Nah setelah di sana jual image karena ini gitu. Memang harus cerdas lah branding diri kan.
Kalau saya ya itu yang selama ini sering saya renungkan gitu, dengan background pribadi yang kita keluarga juga jadi pejabat nggak ada, jadi orang-orang hebat juga nggak ada. Modal finansial pun pas-pasan tidak ada malah gitu. Jadi ya hal utama yang menjadi taruhan adalah itu tadi, itulah kepercayaan orang lain. Iya, itu sih. Ya nggak ada, masalahnya nggak ada kekuatan, nggak ada power lain. Kita mau masuk kerja sana sini ada keluar jadi gitu. Kita pakai finansial modal tidak ada finansial besar. Tapi selama ini kemudian kita bisa duduk di sana, diskusi di situ, ada sedikit kerjaan. Murni pure benar-benar karena orang percaya aja, gak ada yang lain. Ini saya di PNI pun kayak gitu loh saya, bukan karena direkrut rekomendasi. Udah nonton itu kan di PMI dulu pas gempa bumi, datang orang Swiss. Saya pakai sarung celana pendek, pakai baju dekil sudah. Saat itu saya stres, memang saat gempa itu saya kerjain proyek dibayar. Saya di bayar beli itu di Masjid Kuno itu kan pemagaran itu saya kebetulan alhamdulillah dipercaya sama orang buat itu kerjain proyek. Hancur. Bukan hancurkannya gempa, manusia yang hancurin. Stres loh saya. Akhirnya kan penampilan sorak-sorakan mikirin gaji orang loh, banyak belum gaji. Akhirnya alhamdulillah dikasih lah gaji, udah berbulan-bulan baru bisa dikasih. Nah di PMI pun begitu, semuanya itu tidak karena rencana saya di PMI. Udah tiba-tiba saya dipercaya aja, padahal saya bukan saya ragu, padahal saya ngerasa ilmu saya walaupun bahasa Inggris nggak semerasa oke gitu. Kok orang bilang saya oke? Lagi Toris Swiss ini lagi ngopi nih, bawa ya dibilang ada kebetulan bibi saya yang tukang masak dulu, bawain kopi Toris, nunjuk semua juga. Bawain kan pernah kamu di Terawangan, udah saya kesana bawain pakai kain ini. Pakailah bahasa Inggris sedikit-sedikit kan. Di sini terus dia nanya ya saya aja nanya, dia nanya saya jawab, sudah nggak ada, selesai hambar. Saya kirain nggak ada apa-apa, tahu nanti sorenya saya langsung ditelepon. Saya langsung ditelepon Pak Korlap, namamu Alpin Hairia, itu Swiss nyuruh kamu ikut gabung PMI, mau nggak? Ya kebetulan nggak ada kerjaan Pak, kalau dipercaya boleh lah. Tapi kamu harus pakai bersih-bersih, jangan pakai gitu, harus rapi. Kan tahu kan pakaian kita orang-orang dekil. Langsung dibeliin celana ini kan dulu pas masuk sini dibawa ke toko kan. Kayak saya anak pungut itu dibeliin celana, baju. Mau translate kan di dalam sini pas pertama kali kan. Dibeliin baju. Nah di situ makanya di PMI juga saya nggak tahu ya, alhamdulillah ya, walaupun saya baru kan ya, bukan kita bicara level tapi tempat saya duduk tuh lebih agak lah tempat saya gitu kan, begitu bukan karena semua ini Allah loh, padahal ilmu saya secuil. Nanti itu tadi Allah, dari itu saya pikirkan ya, kok Allah naruh saya gini, nah gitu posisi, padahal saya nggak cocok loh saya gitu. Dari itu makanya apa yang harus kita khawatirkan, udah ada yang tinggal kita usahain aja ya. Saya nih dulu ini pendiam, nggak terlalu banyak bicara, pokoknya minum sih tenang itu sedih. Nggak biasa saya pembicara sebenarnya, tapi tiba-tiba PMI ini ngajar saya harus bicara depan orang pakai bahasa Inggris ini. Sama gaya di saya bukan ustadz, nah, saya dipanggil ustadz dan saya harus ngerjain itu. Hukum-hukum ini saya harus ajak dia itu ke raudah ini. Mau nggak mau saya ikut belajar, saya belajar. Nah, cara itu cara Tuhan mengajarkan direct lesson.
Gitu dah. Kadang saya malas baca buku, malas dengerin orang, itu susah saya. Awalnya dengerin nasihat itu bullshit saya bilang kan. Ya. Otak gitu. Aduh. Lagi-lagi seperti Lagi live musik. hal yang tadi, kayak saya lah, nggak ada rencana keluar, tapi kita nggak tahu ya perjalanan. Rame. Arahkan kita. Saya 4 tahun bayar sebelum pokoknya di Kecamatan Bayan itu. Oh, Anyar. Tapi saya stay di Senaru. Oh, Senaru. Senaru 2 tahun, pindah kos ke Anyar setahun, balik lagi ke Senaru. Proyek apa? Biasa program-program sosial. NGO. Tahun saya dibayar Sabtu pulang, Senin naik, Sabtu balik lagi pulang ke sini, gitu terus. Kadang muter ke Mataram, nikmati perjalanan. Setelah saya merasa capek kemarin ini, Desember kemarin ini, kayaknya cukup. Nah, resign lah saya terus di program itu. Iya, ada yang live musik. Makanya akrab saya sama orang Bayan, teman-teman Bayan. Bagaimana albumnya orang Bayan kalau bicara masalah ya? Kalau saya sih puncak dari beragama itu kan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari desain yang Maha Kuasa. Puncaknya di kesadaran. Perkara kemudian dia mengerjakan syariat atau tidak, itu kan masalah apa ya, masalah pandang cara kita mendekati yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya boleh saya bilang bukan memahami ya, Jadi lebih baik. tapi saya cukup akrab seperti yang tadi itu. Bagaimana teman-teman Bayan hidup dengan sosialisnya, Ya, hidup sosial. dengan cara budayanya. Oke, thank you for your time semuanya. Tapi memang karena background saya kan, pribadi saya nggak minum ya saya. Awalnya juga saya nggak minum itu bukan karena saya takut yang Maha Kuasa, ini salah dan sebagainya, enggak. Iya. Karena memang tidak aja gitu. Enggak senang sudah. Karena memang kan kita nanya-nanya gini kan diskusi itu rasanya gimana, nggak enak kayak minum gitu, cuma sebatas itu sih. Apalagi lingkungan kita dibayarkan ya. Iya. Lingkungan dibayar, mau nggak mau harus minum, karena duduk sama tokoh-tokoh juga minum gitu kan. Tapi memang saya nggak suka rasanya lah gitu. Nah itu memang ya kebanyakan saya masuk sih yang itu. Nggak suka rasanya gitu. Luar biasa. Kalau bahwa Tangan kepada Yang Maha Kuasa melarang ini, karena banyak larangan yang lain yang saya kerjakan. dengan suara yang Makin luar kesini, biasa makin juga, berada di puncak. mertunya luar Bahwa biasa. saya sadar Sungguh Tuhan luar pelan-pelan. biasa pokoknya. Bahwa saya tidak melakukan itu karena malu, ya malu sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tidak meridhoi ini. Pelan-pelan baru ke situ arahnya. Kepada Kalau hidup dari Kak sejak Adek kecil Ilyas, sampai kemudian kemarin ini dipersilahkan bukan maju karena ke depan. kekurangan ya kita tidak mengerti.
kembali lagi seperti kata saya tadi, karena banyak hal-hal larangan lain yang sangat janggal. Iya. Jadi kalau nggak minum itu sama kayak orang biasa. Ada orang yang minum tapi merokok, ada orang merokok nggak merokok ya tapi minum. Dia nggak merokok minum tapi main slot gitu. Nah, karena masalah kesenangan aja lah itu. Iya betul. Masalah mainan gitu, mainan-mainan. Saya di Makkah sempat memikir Penandatanganan. bisa ya seagung ini kok batu biasa. Saya kan pengennya di otak kita ada keajaiban, tiba-tiba air api muncul gitu kan. Tapi kayak rasanya di hati kita tuh coba berdoa. Nah di sana disuruh kita akan ditunjukkan anunya. Ada rasa ya. Iya, coba berdoa. Foto bareng. Gitu kan otak kita. Mari seperti ditep-tep itu, layarnya ya. mikirnya yang mereka. Ya. Kalau saya kan kalau jenis kita dulu misalnya kayak ajaib. Kalau misalnya Terima kasih kepada Kak Abed alias mujizat kayak gitu yang mau kita kan. Tapi sebenarnya bukan keajaiban itu. saya selaku moderator. Saya selaku Hiraukannya gitu. host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak semua telah hadir di kabar Itu yang saya rasa. di acara bicara buku di kafe Lain orang ini gila. Tempatnya mikir kadang-kadang gila. Baik. Kabar Baik Cafe. Tapi nanti lama-lama dilembutkan, coba Kabar Baik berdoa, Cafe. berdoa istighfar, berdoa. Sampai jumpa Nanti di doa kita itu esok dan tempatnya kemudian hari ada keajaiban. Saya keyakinannya di di sana. acara buku di acara bicara Oh, di buku sana. selanjutnya. Tempat kita Saya minta mengeluarkan maaf selaku A1 host lah dan informasinya langsung mewakili gitu. teman-teman penampil tadi. Banyak-banyak meminta maaf kepada teman-teman semua. Iya memang sih kalau Mungkin coba kita langsung saja untuk memang sih kalau dipersilahkan kita kepada ngeliat, apa kita lakukan kayak bodoh gitu kan. kepada Tapi memang pembicara beda aja nanti lain kita lagi. pada malam hari ini untuk maju ke depan Kan untuk udah beda sesi sekali foto cara bersama. berpikir. Ya, Cuman memang ada sesuatu yang nanti dimasuk kayak gitu loh. Iya. Dilembut. Oh mungkin sebelumnya kita menutup Paham kan acara maksud kita saya pada kan? malam Saya nggak hari bisa ini jelasin dengan sebenarnya. melafazkan Cuman kalau aja yang orang yang otaknya kayak Rocky Gerung misalnya nih. Rocky Gerung yakin saya dia nggak percaya Tuhan kalau saya. Karena dia terlalu banyak bicara. Iya, Kita terlalu panggil banyak langsung saja pertanyaan dia orang. panggil Cuman dia bilang saya suka agak biar orang audiensnya seneng, paham gitu. Karena Dewi juga termasuk pengisi acara kan. Jadi Dewi kau juga Memang tapi keajaiban tuh nih tiba-tiba tadi juga ada oh ini dia itu yang sering saya bilang akhirnya makin dekat gitu kan. Oh ini yang saya maksud, oh ini yang saya Ada tidak juga instan tapi saat kita selo-selo begini tiba-tiba ada ngerasa yang kabul. buku Impasto ada Ilyas Oh ini yang saya pembahas oh tadi gitu. ada Bung Ade sama pembaca puisi tadi. Nah akhirnya Bisa? yang bikin kita pengen Satu beribadah lagi kita penasaran yang gitu doa kita itu. bahasa sastra Belalu. Ayo. Mari. Serah. Seru Ya, sih, ini seru kalau saya ngerasain diri saya Biar otak ini keras sebetulnya. untuk Azimah kau kontribusi ah. Gak usah Azimah ngapain Azimah. Udah. Serah. Gimana? Mana foto? Siapa yang mau? Ini. Oke, sekian dulu. Ini.